Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan Mbak Hamidah Nasya akan menerangkan mengenai keterampilan pramuka pertama ya. Yang di sini ada bahasanya sangat banyak, ada keunggun, juga ada tanda medan, ada menggambar, terus panorama ya, juga weight game. Saya di sini akan membahas mengenai api unggun dan pokoknya nanti yang beta itu dibahas oleh Mbak Hamidah Nasya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai api unggun. Api unggun dalam bahasa Inggris disebut campfire. Secara bahasa, api unggun berasal dari dua kata, yaitu api dan unggun. Kata api mempunyai kesamaan kata dengan agni, geni atau bromo atau ya api lah, seperti itu. Untuk unggun sendiri adalah bermaksud onggokan kayu atau timbunan kayu seperti itu, maka disebut api unggun. Pada kegiatan pramuka sendiri, api unggun dimaknai sebagai semangat yang membara. Karena kan api ya, api itu membara, juga panasnya api melambangkan kekuatan atau daya pelebur, perpecahan, cahaya melambangkan pertunjukan, persatuan dan persaudaraan. Seperti itu. Ada banyak nilai ya di api unggun ini, sudah tulis di makalah, nggak usah. Jadi api unggun dalam pramuka itu untuk fungsinya adalah untuk acara hiburan seperti itu, juga menumbuhkan keberanian dan kepercayaan pada diri melalui cara pentas. Jadi kalau di api unggun itu di pramuka itu pasti ada acara pentasnya gitu. Jadi pasti rame seperti itu. Ada macam-macam ya mengenai api unggunnya ini. Ada api unggun bentuk piramida, terus ada bentuk piramida bujur sangkar, terus ada bentuk pagoda tegak, ada pagoda tidur atau roboh ya. Pagoda roboh bentuk kursi, ada 5 seperti itu. Terus oke. Nama saya Hamidatun Nasuha. Saya di sini akan menjelaskan tentang peta lapangan, peta pita, dan juga peta panorama. Yang pertama yaitu peta lapangan. Peta lapangan ini menggambarkan luas dan bentuk lapangan suatu tempat seperti perkemahan, lokasi, dan lainnya. Peta ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu kondisi lapangan dan daerah tersebut dalam skala yang lebih kecil. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu penentuan skala. Penentuan skala ini sangat berkaitan dengan luas lapangan yang akan digambar dan digunakan sehingga lapangan tersebut bisa tergambar semuanya. Yang kedua itu penentuan batas dan sudut batas lapangan. Nah, setelah diketahui batas lapangannya, maka di tengah lapangan tersebut dibidik dengan kompas untuk diketahui berapa sudut batas lapangan tersebut. Yang ketiga itu pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan, dan pengukuran ini dilakukan dengan alat bantu agar dapat diketahui dengan pasti jarak antara pusat dengan sudut lapangan dan juga jarak antara sudut yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu penggambaran lapangan. Nah, pengerjaan ini sangat terakhir. Pengerjaan terakhir adalah menggambarkan sket yang telah didapat dari pengukuran-pengukuran tersebut ke dalam kertas gambar. Dan untuk mempermudah pemberian keterangan, diberi penomoran pada tiap sudut dan juga keterangan lainnya. Yang kedua yaitu peta pita. Nah, peta pita ini adalah laporan perjalanan suatu pengembaraan, maksudnya suatu penjelajahan yang dibuat pada waktu mulai kita berangkat hingga ke tempat tujuan yang akan kita tuju. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Peralatan yang dibutuhkan yaitu ada pensil teknik 2B biasanya, penggaris panjang, kertas pita peta, dan kompas bidik serta meja kerja. Nah, yang harus diperhatikan yaitu penentuan skala, sama seperti tadi penentuan skala, karena berkaitan dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Yang kedua itu pembuatan keterangan. Nah, keterangan ini adalah apa yang dilihat selama kita melakukan perjalanan tersebut.
baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ada bangunan ataupun enggak, itu kita gambar semuanya. Yang ketiga yaitu penulisan arah utara, jarak, dan juga waktu. Arah utara ini digambarkan sesuai dengan arah kompas. Jarak itu ditulis berdasarkan ukuran yang telah tersedia dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu itu bisa dilihat dengan jam sesuai keberangkatan kita. Yang ketiga yaitu peta panorama. Peta panorama ini merupakan suatu teknik kepramukaan atau scouting skill yang harus dikuasai pramuka. Nah, keterampilan ini membuat sketsa atau pemandangan yang seringkali menjadi materi dalam perlombaan pramuka. Panorama sendiri itu membuat gambar atau suatu pemandangan dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang yang tertentu. Nah, alat-alatnya yaitu kita membutuhkan kertas gambar, pensil, penggaris, ballpoint untuk menulis data-data, kompas, dan juga alat pembidik. Yang perlu diperhatikan yaitu arah pandang atau sudut pandang. Yang kedua, penggambaran batas daerah. Penggambaran batas daerah. Penggambaran batas daerah ini membuat sketsa batas daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, yang ketiga yaitu pembuatan arsir. Pembuatan arsir ini merupakan tahap yang paling penting dalam membuat peta panorama. Yang keempat yaitu pembuatan arah utara. Cari arah yang akan ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik. Yang terakhir yaitu penulisan sudut, batas, dan keterangan batas. Untuk sudut pandang sebelah kiri dan kanan itu harus dicantumkan dengan keterangan gambar yang telah disesuaikan dengan keadaan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nomor. Jadi harus ada nomor agar bisa diketahui, agar bisa mempermudah untuk mengetahui keterangan tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut pada pembahasan tanda medan ya. Tanda medan dan tanda jejak. Tanda medan dan tanda jejak ini ada kesamaan ya. Artinya saling berkait. Tanda medan adalah tanda yang berbentuk gambar yang menunjukkan situasi atau keadaan juga bangunan yang terdapat pada tepi kiri atau tepi kanan di sebuah peta. Di umumnya itu tanda medan itu ada di peta seperti itu, sisi kanan maupun sisi kiri, yang melambangkan situasi maupun keadaan juga bangunan. Jadi tidak hanya situasi saja tapi bangunan juga ya. Sudah saya terangkan di makalah itu, dilihat ada lambang gereja seperti apa, cara melambangkan rumah dan lain sebagainya, atau rumah sakit lah, terus sumur dan lain sebagainya, seperti itu. Lanjut untuk tanda jejak. Tanda jejak dipakai untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah. Kalau ini arah ya lebih ke arah jalan atau bahkan lain-lain tentang peristiwa atau kejadian bersifat rahasia. Kalau tanda jejak itu untuk apa sih, penunjuk jalan seperti itu ya. Misalkan ada ketika belok kiri, kalau adanya ranting itu seperti apa. Jadi ini untuk permainan with game sebenarnya, juga untuk kode pendaki lah. Jadi membuat apa, tanda-tanda yang seadanya. Ini kalau pakai besi-besi, kalau pakai seng-seng apa sih namanya itu, kan ya ribet gitu. Ya kita pakai seadanya. Adanya rumput kita pakai rumput, adanya ranting kita pakai ranting, seperti itu. Sudah ada di makalah semua. Tinggal dilihat saja gambarnya ya. Terus yang keempat adalah weight game. Weight game adalah permainan di luar ruangan. Jadi ini permainan besar ya. Dengan wilayah cukup yang luas yang diikuti oleh 2 atau 3 atau lebih oleh tim regu. Jadi ini kita pakai bertim gitu. Weight game bersifat permainan atau pertandingan antar tim atau individu, sehingga antar tim yang satu dengan yang lainnya berusaha untuk menangkan pertandingan. Jadi
Void game ini adalah game yang istilahnya game besar di dalam suatu lapangan, tanah lapang, jadi membutuhkan membutuhkan tempat yang luas gitu. Karena pramuka itu selebihnya itu memang kekompakan, bukan individual. Jadi memang mungkin tidak semuanya ya, mungkin hampir semuanya game ataupun pertandingannya itu pasti berkelompok kalau pramuka, karena mengandalkannya itu kekompakan. Jadi bagaimana sebagai pemimpin itu istilahnya bisa mengkoordinir anak buahnya untuk bisa mencapai target gitu, yaitu menang, kan seperti itu ya. Ada banyak sekali game di sini. Ada yang saya peroleh dan saya pahami ya. Ada permainan kapal, ada petani dan pencuri, ada makan buntut naga, terus ada kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau pundak, lutut, kaki ini individual sepertinya itu, jadi nyanyi gitu, kepala, pundak, lutut, kaki seperti kayak cepat-cepat lah ya, seperti itu. Terus ada buntut naga itu kita kayak sepur-sepuran gitu, kita apa sih jenenge, memegang istilahnya apa sih, orang yang di belakang gitu, belakang kelompok yang lain gitu. Jadi kalau kita bisa megang, kelompok yang lain kalah, seperti itu bentuk tenaga. Itu pun ketika kita yang dipegang, kita akan kalah. Itu ya, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.